Oke, ini sambungan kemarin ya, soal cerita hari ini tentang part 2-nya untuk SKD CPNS TU-nya, kemampuan numerik, perbandingan Walah, senilai, habis pulpennya. perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan gabungan. Oke, kita langsung saja ke perbandingan senilai dulu ya, kita bahas bagaimana mengerjakan perbandingan senilai. Ya gampang ya, nggak terlalu susah. Oke, jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 20 baju adalah 3 lusin. Berarti kok 3 lusin berarti 36 buah ya. Berarti 36 buah itu harganya 990.000. Nah, ketika bajunya 20 itu harganya berapa? Kan gitu. Ini artinya bajunya makin sedikit jumlahnya. Otomatis harga yang dibayar juga makin berkurang. Ketika sama-sama turun atau sama-sama naik atau sama-sama berkurang, maka itulah perbandingan senilai. Nah, misalkan ini P. Perbandingan senilai, cara mengerjakannya seperti ini, kali silang saja. Ya, kali silang, ini kali kemarin. Berarti P kali 36 sama dengan 20 dikali 990.000. Oke. Berarti bisakah dikecilkan? Ya bisa ya. 36 bagi 20 sama-sama bagi 4. Ya, ini tinggal 5, ini tinggal 9. Ya. Berarti P kali 9 itu sama dengan 5 dikali 990.000. Oke. Kita matikan lagi. Nah, kita coret lagi. 9 coret dengan 99 tinggal berapa? 11. Ya. Berarti P sama dengan 5 dikali 110.000. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Bisa dimengerti ya untuk soal ini ya. Sampai sini bisa Paham. dipaham ya. Oke. Paham, Paham, Nggak Pak, Pak. terlalu paham. sulit ya soal seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini gampang kalau ini. Paham, paham. Oke. Pak Bagus dengan mengendarai mobil dapat menempuh jarak 240 km selama 4 jam 20 menit. Oke, 4 jam 20 menit. Kita bikin. 240 km itu ditempuh dengan waktu 4 jam 20 menit. Ya, 4 jam 20 menit. Oke. Kalau 360 km, pastilah waktunya makin banyak. Ya kan? Kita misalkan P. Jaraknya makin naik, waktunya juga makin naik. Ya, jaraknya makin naik dari 240 ke 360 makin naik, waktunya juga makin naik, Lucu ya. makin lama. Berarti ini juga perbandingan senilai. Sama-sama naik. Yang jadi masalah, ini harus kita ubah ke dalam satuan jam semua. Nggak boleh dalam ada menitnya. Maka 20 menit ini adalah sepertiga jam. Bisa dipahamin? 20 menit adalah sepertiga jam. Oke? Bisa ya? Berarti kita hapus. 4 jam 20 menit. 20 menitnya kita ubah. Berarti 4 jam ditambah sepertiga jam. Berarti 4/3 jam. Sampai sini bisa dipahamin ya. 20 menitnya kita ubah menjadi sepertiga jam. Karena ini perbandingan senilai, kalikan silang. Ya, kalikan silang. Berarti P kali 240
sama dengan 360 dikali 4/3 jam. Oke ya. 4/3 itu berapa, Pak? 4/3 itu kita ubah lagi menjadi 13/3. 4/3 itu adalah 13/3. Kalau ubah ke menit dulu, Pak, kayak mana, Pak? Boleh aja ya, ubah ke menit juga boleh. Pak, saya mau ubah ke menit dulu, ya nggak apa-apa. Coba kita ubah ke menit dulu. 4 jam 20 menit. 4 jamnya ubah ke menit berapa? 260 kali 4. Kalau ubah ke menit ya. 240 ditambah 20. Berarti ini kita ubah ke menit semua. Berarti itu adalah 260 menit. Ya kan? Kalau kita ubah ke menit semua. Ya, kalau kita ubah ke menit semua nggak apa-apa juga. Berarti ini kita ubah menjadi 260 menit. Karena 1 jam kan 60. 60 dikali 4, 240. Tambah 20, 260. Coret aja nih nolnya, coret. Nah, sama-sama dibagi 6. Ini tinggal 4, 4. ini tinggal 6. Ya kan? Coret lagi, sama-sama bagi 2. Ini tinggal 2, ini tinggal 3. Berarti P kali 2 itu sama dengan 3 dikali 260. Coret 26-nya sama 2, tinggal 13. Berarti P adalah 3 dikali 130 menit. Berarti sama dengan 390 menit. Oke. Jadi pahamin ya. 390 menit itu kira-kira berapa jam? 390 tuh kan? Ya, 6 jam 30 menit. 6 jam 30 Menit. menit. Coba 6 kali 60, Oh ya. 360 kan? 6 kali 60, 360 tambah 30. Ya, Ini kita boleh sama 6 dengan jam. 390 menit. Maka jawabannya adalah yang B. Bisa dipahamin? Bisa. Saya Pelan-pelan, Pak. diapain dulu, dipahamin dulu. Kita ubah ke menit semuanya. 4 jam. Kalau dikali 60 menit, maka 240 menit. Tambah 20 menit menjadi 260 menit. 240 kilometer. Waktunya 260 menit. Berapakah waktu 360 kilometer? Jaraknya naik, maka waktunya juga makin nambah. Berarti perbandingan senilai. Dikali silang ya, dikali silang. Kali silang saja P kali 240 sama dengan ya, P kali 240 sama dengan 360 dikali 260 menit ya. Coretkan aja nolnya. Sama-sama bagi 8 juga boleh. Bagi 8 tinggal bagi 8 nggak bisa nih. Bisa bisa. Bagi 8 tinggal berapa nih? 36 bagi 3. 3 dulu ya. Bagi 2 dulu. Bagi 4 ya, bagi 4. Bagi 4 ini tinggal 6. 6, Ini tinggal 9. 5. 9. Iya betul kan? Tadi nggak salah tadi. Oh ya, ya. Sama-sama bagi itu. Berarti sama-sama bagi 2 lagi. Bagi 3. Sama bagi 3. Ini tinggal 2. 2. 2. Ini tinggal 3. Ya 3. kan? 3. Ya. Berarti P kali 2 sama dengan 3 kali 260. 260. Berarti 26 bagi 2, 2, 13. 13. 3 kali 13. Ya kan? Sama aja. Ya. Sama saja kan? Berarti P sama dengan 390 90. menit. 390 menit dibagi 60 itu menghasilkan 6 jam. Sisanya 30 menit. Oke? Oke, Pak. Bisa dipahamin ya?
Jawabannya B. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ridwan mengendarai mobilnya dengan menghabiskan bahan bakar sebanyak 8 liter untuk menempuh perjalanan 92 km. Kita bikin 8 liter menempuh jarak 92 km. Berapakah 20 liter jaraknya? Sudahlah pasti makin nambah. Karena apa karenanya? Karena makin banyak Banyak literannya, makin jauh jarak tempuhnya. Ini misalkan P. Berarti ini perbandingan senilai karena sama-sama naik. Ketika perbandingan senilai sama-sama naik atau sama-sama turun, tinggal kali silang. P kali 8 sama dengan 20 dikali 92. Iya kan? Sama-sama dibagi 4, tinggal 2, tinggal 5. Oke, berarti P kali 2 sama dengan 5 dikali 92. 92-nya coret sama 2-nya. Ini tinggal 1, ini tinggal 46. Berarti P sama dengan 5 dikali 46. Berapakah 5 dikali 46? 230. 230. Jawabannya adalah yang C. Oke. Bisa ya dipahamin ya? Untuk soal perbandingan nilai. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah konveksi mendapat pesanan sebanyak 120 baju. Untuk membuatnya, konveksi menyediakan bahan kain sebanyak 180 meter. Jika pesanan bertambah sepertiga kali semula, maka berapa meter kain yang harus disediakan? Kita bikin dulu. 120 baju itu adalah 180 meter. Oke. Bajunya bertambah sepertiga semula. Sepertiga dari 120 itu adalah 40, benar? Benar. Berarti sepertiga semula bertambah. Berarti 120 tambah 40. Jadi 160 baju jadinya. 160 baju ini kira-kira kainnya berapa meter? Itu ya. Bajunya makin naik, maka ininya juga makin naik. Ya. Kalau gitu jelas sekali perbandingan senilai dikali silang saja. Oke. Berarti P kali 120 sama dengan 160 dikali 180. Kita coret-coret seperti biasa. Coret, coret. Sama-sama dibagi 4. Ini tinggal 4, ini tinggal 3. Berarti P kali 3 sama dengan 4 dikali 180. Coret lagi. 18 dibagi 3 itu tinggal 6. Ini tinggal 6. Berarti P sama dengan 4 dikali 60. 4 dikali 60 jawabannya C. C. 240. Mudah ya, ini karena perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai ini sering keluar ya. Ini banyak soalnya keluar ya, jadi dipahamin. Oke ya, paham ya? Gampang lah. Paham. Iya, gampang. Kita lanjut Paham, lagi paham, paham. ke soal berikutnya. Nah, ini soal ngapain? Ini soal tahun kemarin. Sama ya, itu soal tahun kemarin juga 2021, ini 2023. Jika 5 orang editor mampu merevisi 120 naskah dalam waktu 5 hari, maka waktu yang dibutuhkan untuk merevisi 648 naskah adalah, ini dikasih seperti 3 variabel, 5 orang, 120 naskah, waktunya 5 hari. Ya kan? Soal baru 2023 dikasih seolah-olah ada 3 variabel. Tapi di sini hanya
Dibilangnya maka waktu yang dibutuhkan untuk merevisi 640 naskah adalah berarti 5 orang tetap. Maka juga ini bisa dikatakan perbandingan apa? Kita bikinlah 120 naskah itu menjadi 5 hari. Kalau 648 naskah udah pasti waktunya nambah kan gitu. Orangnya tetap 5 orang. Nah, jadi seakan-akan soal sekarang ini dibuat seakan-akan 3 variabel, padahal cuma 2. 120 naskah 5 hari, 648 naskah berapa hari? Maka ini misalkan P. Karena naskahnya naik, otomatis untuk mengerjakannya waktunya juga naik. Berarti perbandingan senilai. Kalikan silang saja, kalikan silang saja. Oke, silakan dicari dulu. Silakan dicari ya, pelan-pelan saja dicari dulu pakai matematika sederhana. Nanti kita pahamin lagi. Ya, ini soal saya banyak ya. Nilai ini banyak soal saya. Berbalik nilai juga banyak. Gabungan agak 5 soal. Jadi dipahami benar-benar biar paham. Oke, ada jawabannya B. Kita coba dulu jawabannya. P kali 120 sama dengan 5 dikali 648. Oke. Sama-sama ini bagi aja langsung nih. 120 dibagi 5 nih boleh ya. Ini tinggal 1, ini 24. Ya. Berarti P kali 24 sama dengan 648. Oke. Berarti P adalah 648 dibagi 24. Sama-sama bagi. Langsung aja. 648 bagi 24. Kira-kira 20 berapa itu? 2, 48, 48, 14, 8, 6. Ya, 5, 16 bagi 24 atau 68. Berapa kira-kira? 2 berapa? Belakangnya 8. 27. 27, iya 27. 4 kali 7, 28. Iya benar, 27. Jawabannya adalah yang B. B. Oke. B ya, karena belakangnya 8. Oke, bisa dipahamin ya? Untuk mengerjakannya, gampang ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bisa dipahamin ya? Untuk perbandingan senilai yang ini. Jadi seakan-akan, ini soal 223 ya. Seakan-akan dibuat 3 variabel. Ini soal sekolah kedinasan. Sama saja soalnya mirip-mirip semuanya. Saat musim panen raya, 5 hektar sawah Pak Amir dapat menghasilkan 36 ton. Jika tahun ini Pak Amir hanya menggunakan 80% sawahnya, maka gabah kering yang dapat dihasilkan adalah, kita bikin, 36 ton. 5 hektar, ya, itu menghasilkan 36 ton. Jika Pak Amir tahun ini hanya menggunakan 80% lahannya, berarti 80% dari 5 hektar. 0,8 kali 5 berarti 4 hektar. Saya ulangin ya. Berarti yang ini hanya menggunakan 80% dikali 5. Gabahnya berapa ton? 80% kali 5 ini bisa kita ganti. Berapa itu? Tinggal 4. Nah ya, 4. Berarti kita misalkan ini P. Oke. Hektarnya turun. Pastilah hasil panennya Hasilnya turun. turun. Maka sama-sama turun. Ketika sama-sama turun, perbandingan senilai. Kali silang saja. Coba dicari sendiri. Kali silang saja. Coba dicari sendiri. P kali 5. Kali silang ya. Kali silang. Kali silang. P kali 5 sama dengan 4 kali 3, 6. Ya. Yang 4 ini pakai ya. 24. 4-nya. A. Bukan inian. Nggak pakai. Berarti berapa ini? Ya ini nggak bisa matematika. Nggak bisa dimatikan ya bisa juga. Berarti P sama dengan 36 kali 4 bagi 5 ya kan? 36 bagi 5 berapa ini kira-kira? 7,2. 7,2. Iya. Berarti 4 dikali 7,2. 28 lah. Ya kan? 28. Jawabannya C. Bisa dipahami? 28,8. Bisa ya?
Oke, bisa ya dipahamin ya untuk perbandingan senilai. Oke, jawabannya C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Silakan dikerjakan sendiri dulu. Ya. Silakan nomor 3 dikerjakan sendiri dulu ya. 85 kilo 3 liter. Berapa kilo kah 4,5 liter? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Minum-minum ya, santai aja. Ya, jawabannya D, kita coba. 3 liter itu menjadi 85 kilometer. Berarti kalau 4,5 liter itu berapa sih katanya kan? Itu misalnya P. Oke, P kilometer. Liternya naik, maka udah pastilah kilometernya naik. Perbandingan senilai, kali silang. P kali 3 sama dengan 85 kali 4,5. Atau P kali 3 sama dengan 4,5 dikali 85. 4,5-nya sama 3 bisa dimatikan. Tinggal 1,5. Berarti P sama dengan 1,5 dikali 85. Kita kalikan 85 kali 1,5. Kalikan ke D. bawah saja. 52, 42, 58. Berarti 57, 12. 127,5 jawabannya D. D. Ya, bisa dipahamin ya. Gampang ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Biar makin paham ya. Jadi bagaimana soal senilai ya biar dipahamin. Ini ya, soalnya Pak ya nggak apa-apa. Kita kerjakan aja. Seorang peternak menyiapkan 600 kilogram pakan untuk 100 ekor bebek. Dan akan habis waktunya 8 hari. Sekali lagi ini soal CPNS ya. Seakan-akan 3 variabel. 600 kilo, 100 ekor bebek, 8 hari. Jika 75 kilogram pakan rusak dan tidak bisa digunakan, maka pakan yang tersisa akan habis setelah berarti 100 ekor bebeknya tetap nggak naik, nggak berkurang. Yang masalahnya adalah pakannya. 600 kilo itu akan habis 8 hari. Kira-kira jika 75 makan rusak berarti tinggal 525 kilogram. Dari mana dapatnya Pak? Kan rusak. Rusak nggak dipakai. 600 kurang 75 tinggal 525. 525 ini habisnya berapa hari kan gitu. Ini kita misalkan P. Berarti pakai logika lagi. Pakannya turun. Otomatis harinya juga makin turun. Ya kan? Harinya turun. Turun. Berarti sama-sama turun, perbandingan senilai. Kali silang saja. Tinggal kali silang saja. P kali 600 sama dengan 525 dikali 8. Sama-sama bagi 25. Berarti P kali berapa ini? 25. 12. Ayo kali berapa? 24. 24. Mm-mm. 24. Iya, 24 sama dengan ini berapa? 21. 21 kan? Kali Iya Pak, 21. 8. 24 bagi 8 ini tinggal 3, ini tinggal 1. Berarti P kali 3 sama dengan 21. 21 bagi 3 tinggal 7. Berarti P-nya adalah 7. 7 hari. Jawabannya adalah 7 D. hari. Jawabannya D. Jadi seakan-akan ya, seakan-akan kalau soal CPNS tuh
Dibuatnya 3 variabel, tapi cuma 2 yang diapain. Oke, gampang lah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sama nih, masih perbandingan senilai. Silakan dikerjai. Ini soal CPNS ya. Seakan-akan 3 variabel. Padahal tetap 2 variabel yang diminta. Ini seakan-akan 3 variabel lagi ya, padahal orangnya tetap kan. Suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja yang sama? Berarti pekerjanya sama, nggak dipakai pekerja ini. Sama. Jawabannya A. Iya, jawabannya A pasti. 20 jahitan itu 24 jam. Berapa jahitankah P jika waktunya 18 jam? Kali silang saja. Oke, kali silang saja. P kali 24 itu sama dengan 20 kali 18. 24 coret, coret, sama-sama bagi 4. Tinggal 6, tinggal 5. 18 bagi 6, tinggal 3. Berarti P sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 jahitan. Oke, bisa dipahamin ya, nggak terlalu sulit kok. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Diapain dulu, dikerjakan dulu ya. Seorang pembuat sepatu membuat 80 pasang 24 hari. Sama saja ya. Berarti 24 hari menjadi 80 pasang. Jika pembuat sepatu menambahkan waktunya 6 hari. Jadi 30. 30 iya. 30 waktunya menambahkan. Ini tambah. 24 tambah 6, 30. Kira-kira berapa pasang sih katanya? Misalkan P saja. Kita kali silang saja lagi kali silang saja. Nggak usah pusing-pusing. Kali silang, kali silang. Berarti P kali 24 itu sama dengan 30 dikali 80. Jawabannya B. Tinggal coret-coret saja. 24 bagi 30 sama-sama dibagi 6. Ini tinggal 4, ini tinggal 5. 80 coret sama 4 tinggal 20. Jadi jawabannya P sama dengan 5 dikali 20. 5 dikali 20 udah pasti 100. Jawabannya udah pasti yang B. Oke, udah paham ya? Kita kerjakan lagi soal selanjutnya. Tetaplah perbandingan senilai biar makin paham. Jadi perbandingan bulatnya sampai sini. Sebanyak 88 kardus ditumpuk di gudang. Diketahui berat tumpukannya tersebut mencapai 132 gram. Berarti ini kan kilo. Berarti kita ubah ke kilo nih. Berarti 88 kardus. Berarti 132 kilo. Itu menjadi 88 kardus. Keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45 kilo. Berarti tinggal 45 kilo. 45 kilo. Kira-kira berapa kardus? Oke. Karena bacanya gini. Keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45 kilo. Jadi sekarang jadinya tinggal 45. Awal 32 sekarang tinggal 45. Berapa karduskah ini? P. Kardusnya makin sedikit. Kilonya makin sedikit. Otomatis kardusnya juga makin sedikit. Namanya perbandingan senilai. Kita cari, kalikan silang. Ayo dikali, cari.
Kalikan silang. Kalikan silang. Berarti kita mainkan P kali 132 sama dengan 45 kali 88. Sama-sama dibagi 11 bisa, Pak? Ya bisa ya, bagi 11. 132 dibagi 11, ini tinggal 8. Ini tinggal berapa nih? 12. Ini tinggal 12 ya. Berarti P kali 12 sama dengan 45 dikali 8. Oke. Berarti kita coret lagi. 8 sama 12 sama-sama dibagi 4. Kalau dibagi 4 ini tinggal 2, ini tinggal 3. 45 dibagi 3 tinggal 15. Berarti P sama dengan 15 dikali 2. 30. 132 itu gram, Pak. Iya, 132 kita ubah ke dalam 132.000 gram ini kita ubah ke dalam kilo. Bagi 1000 kan? Bagi 1000 kan? Iya, Pak. Ya, ya. Jadi dapatnya 132 kilogram itu yang gram ini kita ubah menjadi kilo. Kan bagi 1000, coret 0 ya. Bagi 1000. Biar sama-sama kilo. Oke? Siapa? Oke, bagi 1000 ya. Jadi pahamin ya. Jadi kalau sama-sama kilo kita bagi 1000. Oke, jadi diubah ya. Kita ubah menjadi itu. Jawabannya adalah 30 ya. 15 dikali 2. Berarti jawabannya adalah 30. 20. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Biar nih soalnya gini-gini aja pasti masuk nih seperti ini. Satu lusin baju dibeli 480.000. 12 baju itu sama dengan harganya 480.000. Berapakah beli 15 baju harganya? Ya udah pasti makin naik. Kalau makin naik bajunya, harganya juga makin naik. Sama-sama perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kali silang saja. P kali 12 sama dengan 48 kali 15. Biar enak ya. Nolnya banyak kali. 48 bagi 12 tinggal 4. 1. Berarti P kali 4 kali 15 sama dengan 4 kali 15. 4 kali 15, 600.000. Jadi jawabannya adalah 60 atau 600.000. Jawabannya C. Banyak kali nol diambil. Mana tulisnya lagi? Jawabannya adalah 600.000. Oke, jawabannya C. Ya, saya bikin soalnya banyak seperti ini biar paham ya. Biar gak apa namanya? Biar konsepnya mateng. Nih, ini bonus. Satu lagi perbandingan berbalik nilai. Oke, dua soal lagi. Biar mateng konsep dasarnya. Suatu peternakan dapat menghasilkan 750 liter dari 50 ekor sapi setiap harinya. Nanti kita bikin 50 atau 750 liter dapat dihasilkan oleh 50 sapi. Jika ada penambahan 10 ekor sapi, berapa literkah produk susunya? Berarti ini liter. Sapinya nambah 10, jadi 60 sapi, benar? Benar ya? Benar, Sapinya benar. nambah. Ini kita misalkan P. Nggak mungkin jawabannya A, karena sapinya nambah. Nggak mungkin jawabannya B, nggak mungkin jawabannya juga C. Antara D sama E. Karena sapinya nambah, berarti produksi liternya, susunya nambah. Kali silang, kali silang. P kali 50 sama dengan 60 kali 750. Tinggal dicoret-coret saja. 700-nya nolnya mati, 75 dibagi 5 tinggal 15.
Berarti P sama dengan 60 dikali 15. Sama dengan 900. Maka jawabannya I. Maka jawabannya udah pasti yang E. Oke, E ya. Sedikit lagi kita selesai perbandingan senilai. Udah paham berarti. Oke, kita hapus. Pak Amir, itu bukannya penambahan produk susu dari 750? Itu nggak dikurangi Nggak usah. 750? Eh, jumlah penambah. Oh iya. Iya benar. Iya, Tadi berapa jawabannya? 900 ya? 900. Iya. Tadi 900 berarti totalnya 900 benar-benar. Totalnya tadi 900. Awalnya berapa? 750. 750. Iya, sorry benar-benar. Maka jumlah penambahan produk susu setiap harinya adalah penambahan produk susu. Iya. Berarti penambahan ya. Iya, bukan jumlah total Penambahan. kan ya, Pak? Iya, bukan penambahan. Betul. Terima kasih. Kalau Iya, penambahan sama-sama. berarti selisih antara yang akhir kurang yang awal. Jawabannya adalah yang A. Terima kasih Bu ya, Pak Dik ya. Iya. Ya. Sama-sama, Pak. Ya, soalnya jumlah penambahan. Sorry. Penambahan soalnya. Bisa dipahamin ya? Oke, aman ya. Soalnya penambahan, bukan total produk. Namanya penambahan. Berarti penambahannya 150. Benar, penambahannya 150. Kita lanjutkan. Jadi harus teliti banyak soalnya. Lanjut, bonus dan prediksi ya nih. Prediksi saja. Disediakan. Ini saya ambil prediksi karena Sekdin kemarin keluarnya ini. Di sekolah kedinasan kemarin soalnya keluar yang ini. Makanya saya buat prediksi saja. Disediakan 40 ikat rumput pakan 15 ekor sapi dalam 1 hari. Ya. Ini ada 40 ikat ekor sapi 1 hari. Seakan-akan ada 3 variabel. Jika jumlah sapi bertambah menjadi 200 ekor, berapa pakankah yang harus ditambahkan untuk konsumsi 1 hari? Oke. Berapa pakankah yang harus ditambahkan untuk konsumsi 1 hari? Yang harus ditambahkan ya. Nah, kita apain lagi? Perhatikan soalnya. Berarti 40 ikat itu adalah 15 ekor sapi. Jika jumlah sapi bertambah menjadi 21, berarti sapinya menjadi 21. Berapa ikatkah ini? Kita misalkan P. Kali silang. P kali 15 sama dengan 40 kali 21. Kita coret. Bagi 5. Tinggal 3. Tinggal 8. Berarti P sama dengan 21 bagi 3. Ini tinggal 7. 8 kali 7, 56 ikat. Bisa dipahamin? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Ini Bisa, soalnya Pak. adalah berapakah pakan yang harus ditambahkan untuk konsumsi 1 hari? Berapakah yang harus ditambahkan ya? Yang harus ditambahkan ya. 16 jawabannya. Ya, ini ganti dulu. Karena soalnya ini soal Sekdin asli ya. Nih, soal Sekdin asli kita ganti dulu nih. Ya, ini berarti dijebak jawabannya nih. Ya, kita bikin ini ada 15 biar terjebak jawabannya. Ada 16. Ya. Nah, oke. Artinya di sini perhatikan soalnya sama kayak soal tadi, makanya saya bikin bonus prediksi. Berapakah pakan yang harus ditambahkan untuk konsumsi 1 hari? Yang harus ditambahkan ya. Ditambahkan. Awalnya berapa? 40 ikan. 40 ikat. Sekarang 40. menjadi 56. 56. Berarti yang harus ditambahkan 16. 16 ikat. bisa dipahami? 16 ikat, Pak. Bisa dipahami Bisa, ya? Pak. Oke, jadi seakan-akan itu ya apa namanya? Hati-hati soalnya. Kalau ditambahkan berarti pengurangan artinya. Ntar dulu ya, saya cok dulu casnya. Oke. Bisa dipahamin ya? Oke, aman ya? Karena Bisa, ditambahkan ya, ditambahkan. Jadi jawabannya 16. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai artinya kalau yang satu naik, yang satu Yang satu turun. turun. Kalau yang satu turun, yang satu naik.
Seorang peternak mempunyai persediaan makanan. Ternaknya 45 ekor sapi selama 12 hari. Oke, makannya itu 45 ekor sapi itu habis dalam waktu 12 hari. Oke, sapi. Jika ia menjual sapinya 15 ekor, tinggal 30 sapi, benar. Benar. Benar, Oke. Pak. Berapa hari kah akan habis? Nah, kalau sapinya makin sedikit turun, otomatis pakannya makin naik harinya. Kenapa? Yang makan makin sedikit, benar. Benar. Kalau makan makin sedikit, udah pasti makin naik lah pakan apa namanya itu. Harinya habis. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, namanya kali lurus, ya kali lurus. Jangan kali silang, tapi kali lurus. Ini kali lurus saja. Berarti 30 dikali P sama dengan 45 dikali 12. Coret, coret, tinggal 3. Tinggal 3. Bagi 15 ya, bagi 15. Bagi 15. Tinggal 2, tinggal 3. Benar. Di 2 kali P sama dengan 3 kali 12. 2 bagi 12 tinggal 6. P kali 3 sama deh. 3 kali 6, 18. 18. Jawabannya adalah yang D. Bisa dipahamin ya? Untuk perbandingan berbalik nilai, yang satu turun, yang satu naik. Itu namanya berbalik nilai. Cara mengalinya kali lurus, bukan kali silang. Oke. Lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang 4 hari. Ya. 8 orang 4 hari. Ya, kita bikin dulu biar enak ya. 8 orang 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Berapa orang? Ini orang ya. Orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan setengah hari. P kali lurus. Berarti P kali setengah sama dengan 8 kali 4. Ya, tinggal kali lurus ya. Kali lurus saja. Kenapa kali lurus, Pak? Perbandingan berbalik nilai. Harinya makin sedikit, orangnya udah pasti makin banyak untuk mengerjakan pekerjaannya. Berarti yang satu turun, yang satu naik. Atau yang satu naik, yang satu turun. Namanya berbalik nilai. Kali lurus. 8 kali 4, 32. Berarti ini pindahkan duanya kemari. 2 kali 8 kali 4. P. Jawabannya berapa? Berapa jawab? 60 Nampak. 64 orang. Tapi kalau dimintanya, berapakah pekerja yang harus ditambahkan? 64 kurang 8. 4 dikurangi 8. Iya, benar. 64 dikurangi 8, 56. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Apa? Oke, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Lanjutkan soal berikutnya. Dengan kecepatan 80 km per jam, diperlukan 3 jam 45 menit. Iya, kita ubah aja dalam menit biar gampang ya. 3 jam berapa menit? 180 10. 180 menit. tambah 45, 225, benar? Benar. Menit ya. Benar, Pak. Ya, biar enak. Oke, berarti 80 km per jam itu dapatnya adalah 225 menit. Ya. Kira-kira 60 ini berapa menit? Kan gitu. Kalikan lurus apa silang? Kita pakai logika dulu.
Kalau kecepatannya 80 km, waktu sampainya 3 jam. Kalau kecepatan 60, makin berkurang kecepatannya, waktu sampainya makin nambah. Bener nggak? Bener ya? Benar, Pak. Karena kan makin lambat. Kalau makin lambat berarti waktunya makin naik. Makin Makin apa cepat. namanya? Makin naik lah kan gitu. Berarti ini kali lurus. Kenapa kali lurus? Yang satu turun, yang satu naik. Kali lurus. 60 kali P sama dengan 80 dikali 225. Coret, coret. Tinggal habis. 8 sama-sama bagi 2. Tinggal 3, tinggal 4. Di 3 kali P sama dengan 4 dikali 225. Bisakah 225 dibagi 3? Ya bisa. Coret, coret. Tinggal 1. Ini 7. 15 bagi 3, 75. Benar? Benar 75? Berarti 4 kali 75. Berapakah 4 kali 75? Ayo, 300. 300. 300 menit. Nggak ada Pak jawabannya 300 menit. Yang ada Coba ke jawabannya jam. jam. Pindahkanlah ke jam. Dibagi berapakah menit ke jam? Bagi 60. Bagi 60. 300 bagi 60 jawabannya 5 jam. 5 jam. Bisa dipahamin caranya mengerjakan? Bisa lah ya. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Tinggal mana perbedaan senilai dan berbalik nilai. Kita lanjut. Soalnya banyak ya biar supaya makin paham. Persediaan makanan 500 ekor ayam akan habis 30 hari. 500 ekor habis 30 hari. Kira-kira berapa ekor biar habisnya 25 hari? Nah, kan gitu. Ini P pasti kan? Kurang. Diminta adalah maka ada tambahan ayam lagi sebanyak, berarti nanti dulu cari dulu ayam totalnya yang P ini. Cara carinya gimana? Ketika ayamnya makin harinya makin berkurang, kalau harinya makin berkurang, otomatis ayamnya makin bertambah. Kenapa? Karena makin banyak yang makan, kan gitu. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Kali lurus, kali lurus. P kali 25 sama dengan 500 dikali 30. 500 bagi 25, 1, 20. Berarti P-nya adalah 20 dikali 30. Berarti ada ayam, sekarangnya ayamnya menjadi 600 ayam. Awalnya adalah 500 ayam. Berarti Maka ada tambahan ayam lagi sebanyak 100 ekor. B. B. Bisa dipahamin? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi ada penambahan ayam lagi sebanyak 100 ekor. Ayam. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah pabrik sablon dapat memproduksi 1.500 tiap bulannya, 1 bulan 30 hari. Dengan 12 mesin sablon. Saat bulan Desember, pabrik tutup selama 6 hari. Berapakah tambahan minimal mesin sablon agar jumlah produksi tidak berkurang? Berarti kaosnya tetap ya. Jangan dipakai kaosnya. Kenapa tetap tidak berkurang kaosnya? Berarti 12 mesin. Ya, 12 mesin itu dapat 30 hari. dikerjakan 30 hari. Ya kan? Iya. 30 hari. Sekarang saat bulan Desember, pabrik tutup selama 6 hari. Tinggal berapa hari? Berarti 24 6. hari. 24 hari. 24. Ya kan? Iya, benar. Kira-kira mesinnya makin nambah kan pasti kan? Iya. Iya, makin nambah. Berarti kalau Harinya mesinnya makin makin turun. nambah, harinya makin berkurang, berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai kali lurus saja. Berarti P kali 24 sama dengan 12 kali 30. 12 mati sama 24, tinggal 2, tinggal 1. 3 jawabannya C. Berarti P
kali 2 sama dengan 30. 30 bagi 2 berapa? 15. 15. Berarti mesinnya sekarang 15 mesin makainya. Pak, jawabannya nggak ada. Diminta adalah berapakah tambahan? Kalau tambahan berarti selisihnya 15 mesin yang sekarang. Awalnya 12. Berarti ada 3 penambahan mesin. Penambahan mesinnya 3. 15 kurang 12. Paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Kita ke soal berikutnya. Soalnya banyak biar makin jelas. Perjalanan dari kota A, kota B dapat ditempuh dalam waktu 40 menit. Jika menggunakan kelajuan 65 km per jam. Kita bikin 65, 40 menit. Nah, kalau dia 80, kira-kira berapa menit? Perbandingan apakah ini? Pakai akal logika aja. Ketika kecepatannya makin nambah, otomatis waktunya makin sedikit. berkurang atau makin turun. Silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan. Ini perbandingan apa? Berbalik nih, berbalik nilai. Kalinya lurus, silakan dikerjakan. Kali lurus saja. Silakan dikerjakan. Kenapa kali lurus? Karena ini perbandingan berbalik nilai. Kecepatannya nambah, waktunya makin berkurang. Kenapa? Ya, kita naik mobil, naik motor, makin cepat pula sampainya atau makin sedikit waktunya untuk sampai. Jadi waktunya berkurang. Jawabannya C, kita buktikan dulu. 80 kali P sama dengan 40 dikali 65. Sama aja ya. 80-nya coret, tinggal 2, tinggal 1. Berarti 65 dibagi 2. 65 dibagi 2. Berapakah 65 bagi 2? 32,5. 32,5. Jawabannya 32,5 menit. Jawabannya adalah yang C. C. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nanti yang terakhir ada perbandingan gabungan ya, 3 variabel. Hari libur Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan. Ia berangkat dari rumah pukul 5.30 dengan kecepatan 40 km per jam. Ini soal yang 2021 ya. Sampai ke pegunungan memerlukan waktu 6 jam. Saat ini Bimo akan tiba di pegunungan jika kecepatannya 60 km per jam. Ya udah. Ini 40, ini 6 jam. Berarti kalau 60 waktunya makin berkurang apa makin bertambah? Berkurang ya. Bertambah. Berkurang lah waktunya. Berkurang. Kecepatannya makin naik, waktunya makin berkurang kan? Yes. Tambah kan gitu. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kecepatannya bertambah dari 40 ke 60, waktunya makin sedikit. Ya. Berarti perbandingan berbalik nilai. Kali lurus. Ya, kali lurus. Berarti 60 dikali P sama dengan 40 dikali 6. 60 sama nolnya mati. Berarti 6 sama 6, 1. Jawabannya A. Ya. 4 jam ya. Ya, silakan ditambahin 4 jam kemudian. Berangkatnya pukul 5.30, sampainya 4 jam kemudian. Pukul 9.30. Oke. Bisa dipahamin ya? Ini soal 2021 seperti ini. Bisa dipahamin? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan rata-rata 90.000 meter per jam. Ini kilometer, maka 90.000 ini kita ubah dulu menjadi kilometer per jam. Ke atas kita ubah. Berarti bagi 1000, 90 kilometer per jam ya. Kita ubah dulu ya. Oke. Kita bikin lagi tabelnya. Nanti 90 km dapat ditempuh 15 jam.
Berapakah kira-kira kecepatannya kalau waktunya 10 jam? Kecepatannya makin bertambah apa makin berkurang kecepatannya? Bertambah. Bertambah. Tambah. Ketika kecepatannya makin bertambah, waktu di sini makin berkurang. Berarti perbandingan berbalik nilai. Ya udah, kali lurus. Kita kali lurus, kita kali lurus. P kali 10 sama dengan 90 kali 15. Coret, coret. Ya udah, 9 kali 15. Berapa itu? 135. Iya, 135. 135 kilometer per jam. Tidaklah sulit. B. Iya, tidak C ya. Tidaklah sulit untuk mengerjakan soal-soal berbalik nilai dan senilai ini. Yang sulit mana Pak nanti yang di bawah tuh ada pekerja-pekerja itu. Pak, ini masih gampang. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran. Berarti kita bikin 6 saluran, 6 S itu 3,5 jam. Jika dua saluran tidak berfungsi, jadi berapa salurannya? 4. 4. 4 Empat, Pak. S saluran. Jadi 4. Berapakah jamnya? Ini P. Oke, kita pakai logika. Ketika salurannya makin turun, apakah waktu untuk mengisi air itu makin bertambah? Iya. Iya, makin bertambah. Satu turun, satu naik. Perbandingan berbalik nilai. Kali lurus saja. 4 kali P sama dengan 6 kali 3,5. 6 bagi 4 sama-sama bagi 2. 3 ini 2. Ya kan? Berarti berapakah jawabannya? Ya udah, 2 kali P sama dengan 5, 10,5. Apa sih? Berarti P adalah 10,5 dibagi 2. Jawabannya adalah yang A. 10,5 bagi 2. Jawabannya adalah yang A. 5,25 ya, jawabannya itu yang A. 4 dari mana Pak? 2 saluran tidak berfungsi. 2 saluran tidak berfungsi. Jadi 6 kurang 2 tinggal 4. 2 saluran tidak berfungsi. Jawabannya 4 ini. Salurannya makin sedikit. Otomatis waktu pengisian kolam renang makin banyak. Kalau satu turun, satu naik. Atau kebalikannya, satu naik, satu turun. Perbandingan berbalik nilai. Kalinya kali lurus. 4 kali P sama dengan 6 kali 3,5. 6 sama 4 sama-sama dibagi 2. 4-nya tinggal 2, 6-nya tinggal 3. 2 kali P sama dengan 3 dikali 3,5, 10,5. 10,5 bagi 2 adalah 5,25. Jadi jawabannya itu yang A. Oke. Menguras kolam ya, menguras kolam. Sorry, menguras kolam ya. Waktunya makin lama juga kalau makin dikuras juga kan. Sama saja. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 20 ekor, ini soal CPNS kemarin 2023. 20 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 2 minggu. Jika peternak menambah 8 ekor kambingnya, berapa habisnya? Kita bikin. 20 ekor 2 minggu. 22 minggu. Karena ini hari, saya bikin aja 2 minggu itu 14 hari. Boleh ya? 2 minggu ubah menjadi 14 hari. Jika menambah 8 ekor berarti 28. Ya kan? 20 ekor menambah, tambahkan 8. Berapa harikah habis? Orangnya makin banyak, makannya makin cepat habis. Berarti ini orangnya makin banyak atau kambingnya makin banyak. Udah pastilah harinya untuk menghabiskan makanan makin sedikit. Perbandingan apa ini? Berbalik nilai. Nggak mungkin jawabannya yang ini. Ini salah, ini salah, ini salah. Jawabannya antara A dan B. Kali lurus ya.
P kali 28 sama dengan 14 kali 20. Sama aja tadi. 20 kali 14. 28 bagi 14, 1, 2. Berarti P kali 2 sama dengan 20. 20 bagi 2 tinggalnya 10 hari. Maka jawabannya adalah yang A. 20 bagi 2 jawabannya 10 hari. Jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya A. 20 bagi 2. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu karena saya mengambil minum. Silakan dulu dikerjakan terlebih dahulu nomor 16 ini. Oke, ada jawaban 6. Kita mainkan. Kita bikin dulu tabel ininya biar mudah. 15 ekor sapi 10 hari. 15 sapi 10 hari. Jika ia beli berarti tambah. 15 tambah 10. Jadi 25. 25 kira-kira habisnya berapa hari pakannya? Sapinya makin naik, udah pastilah menghabiskan makanannya makin cepat atau makin sedikit harinya. Perbandingan apa ini? Satu naik, satu turun. Perbandingan berbalik nilai. Kali lurus. P kali 25 sama dengan 15 kali 10. Sama-sama bagi 5, tinggal 5. Tinggal 3. P kali 5 sama dengan 30. Gitulah dia ya. 3 kali 10. Berarti P adalah 6. 30 dibagi 5. Jawabannya 6. 30 dibagi 5. Jawabannya 6. Ya, gampang sekali ya untuk soal CPNS-nya tidak terlalu sulit. Kita lanjutkan ke soal asal paham konsepnya. Silakan terlebih dahulu dikerjakan sebelum masuk yang hari-hari libur nanti. Pekerja libur, pekerja libur. Silakan ya dikerjakan untuk soal nomor 17. Kalau terjual artinya berkurang. C. Oke, kita bikin 30 ekor ayam, habisnya 8 hari. 1/5 terjual, berapakah 1/5 dari jumlah ayam itu? 30 bagi 5 kan? Ini berarti 6. 6. 6 6 ekor ayam ya, 6 ayam. 30 bagi 5. Berarti ini 6 ayam. Saya bikin lagi ya. Ini ganti menjadi 6 ayam. Berarti 6 ayam terjual. Terjual artinya berkurang. 30 kurang 6, 24. Berarti berapa hari? Kalau ayamnya makin berkurang, berarti menghabiskan makanannya harinya makin bertambah lah. Karena ayamnya berkurang, pakannya berarti makin tambah hari untuk menghabiskannya. Satu turun, satu naik, berarti perbandingan berbalik nilai. Di P kali 24 hanya kali lurus ya, kali lurus. Sama dengan 30 dikali 8. Coret yang bisa coret, tinggal dicoret saja. 8-nya sama 24.
tinggal 3. Ini tinggal 1. Berarti P kali 3 sama dengan 30 kali 1, 30. 30 bagi 3, 10. Ya, 30 dibagi 3, 10. Jawabannya adalah yang C. Ya, bisa dipahamin ya, gampang sekali. Kita lanjutkan ke soal kok 6, Pak. Kok 6, Pak. Oke, saya ulangin. Seorang peternak memperkirakan persediaan pakan untuk 30 ekor ayam habis dalam 8 hari. Kita bikin 30 ayam habisnya 8 hari pakan tadi. Besoknya 1/5 dari jumlah ayam terjual. Kalau terjual berkurang ayamnya ya. 1/5 dari 30 berapa? 6. 6 ayam terjual. Kalau 6 ayam terjual, maka sisanya 24. Bisa dipahamin? 30 kurang 6, 24. Dari mana 6-nya? 1/5. 1/5 dari 30. 30 bagi 5 itu 6. Berarti 6 ayam terjual. Kalau 6 ayam terjual, sisa ayam besok berapa? 24. Kenapa? 30 kurang 6. Berapa harikah habisnya? Ayamnya makin turun jumlahnya, otomatis pakannya makin lama hari untuk menghabiskannya. Nambah harinya. Satu turun, satu naik, namanya perbandingan berbalik nilai. Ini P. Kalinya kali lurus saja. P kali 24 sama dengan 30 dikali 8. Coret saja yang bisa dicoret. 24 bagi 8, 1, 3. Berarti P kali 3 sama dengan 30 kali 1, 30. Berarti P adalah 30 dibagi 3. 30 bagi 3 itu menghasilkan 10 nilainya. Jawabannya adalah yang C. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini yang kita pahamin ya. Ini seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah yang ditambahkan ya. Jadi ada pengurangan di akhir nanti. 49 hari itu 64 pekerja. 64 pekerja. Kira-kira kalau bekerjanya disuruh selesai 28 hari, ada berapa pekerjakah ini? Kita misalkan P. Harinya makin turun. Untuk mengerjakan sebuah rumah, pertama harinya 49 hari, sekarang 28. Otomatis pekerjanya makin sibuk lah, makin banyak. Kenapa? Karena biar cepat selesainya kan gitu. Jadi pekerjanya harus ditambahkan. Harinya makin sedikit atau makin cepat untuk menyelesaikannya, berarti pekerjanya makin nambah. Harinya makin sedikit, otomatis pekerjanya nambah. Satu turun, satu naik. Perbandingan berbalik nilai, kali lurus saja. P kali 28 sama dengan 49 dikali 64. Sama-sama dibagi 7 bisa Pak? Bisa. 28 bagi 49 bagi 7. Tinggal 4, tinggal 7. Berarti P kali 4 sama dengan 7 kali 64. 64 bagi 4 bisa Pak? Bisa. Tinggal berapakah ini? 64 bagi ini? 1. 24 bagi 4, 16. Berarti P-nya adalah 7 dikali 16. Berapakah 7 kali 16? Kosong. Kosong. 2 ya. 100 berapa? 12 pekerja. Ya kan? 7 kali 16, 4. Iya benar. 112 pekerja. Adakah jawabannya Pak? Ada Pak yang D Pak. Oh salah yang D. Yang diminta adalah banyak pekerja yang ditambahkan. Jangan jawab yang D. Tapi sekarang pekerjanya 112 pekerja. Awalnya itu 64 pekerja. Berarti ada penambahan berapa? 48. 48. Ada penambahan 48, itulah jawabannya B. B. Ini pekerja total.
Berarti penambahan pekerja adalah 112 dikurang 64. Jawabannya 48. Ya. Seperti itu ya cara mengerjakan soal yang pekerja-pekerja ini. Yang selanjutnya, ini ada berhenti-berhenti ya ini ya. Renovasi sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja. Ini diperhatikan dulu ya nih. Karena ini ada coret-coret nanti apa namanya? Ada pengurangan hari. Renovasi sebuah rumah ada 8 pekerja ya, 8 pekerja. 8 orang bekerja ya dalam waktu 20 hari. Setelah berjalan 12 hari, berarti sudah dikerjakan 12 hari. Maka 20 harinya kurang 12. Di sini 20 kurang 12 karena sudah berjalan 12 hari. Nah, yang atas ini on proses ya, berjalan. Jika renovasi dihentikan sementara 4 hari ya dan harus tetap waktunya tetap 20 hari harus selesai, maka tambahan pekerja ya adalah oke, perhatikan di sini. Tambahan pekerjanya berapakah di sini pekerjanya? Sedangkan waktunya sisanya 20 kurang 12 kurang lagi 4 karena libur tadi. Berarti menjadi 8 yang sisa harinya tinggal 20 kurang 12 8 lagi. Di bawahnya tinggal 4 ya. Ini tinggal P pekerja. Sampai sini bisa dipahamin? Silakan dipahami dulu ini ya. Yang pekerjaannya tinggal 8 hari karena sudah berjalan 12 hari. 8 hari itu liburnya 4 hari ya, tinggal 4 hari lagi. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau pekerjaannya sisa 8 hari, mau disiapkan 4 hari. Berarti harinya turun. Pekerjaannya nambah lah. Perbandingan berbalik nilai. Kali silang. Kali silang, kali lurus. P kali 4 sama dengan 8 kali 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 8, 16. Ada 16 pekerja yang harus ditambahkan. Ada 16 pekerja sekarang ini. Pekerja awalnya 8. Sekarang pekerjanya 16. Kira-kira butuh berapa? Butuh 8. 8. 8. Karena diminta tambahan pekerja. Butuh 8. Bisa dipahami cara mengerjakan ini? Bisa, Bisa, Pak. Bisa ya. Masih bingung, Pak, yang Masih bingung? Saya ulangin. 8. Saya ulangin. Ya, saya ulangin. Saya hapus dulu aja biar paham. Renovasi sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja dalam waktu 20 hari. Tahan dulu sampai sini. Oh, 20 hari ya. 20 hari masih bingung, waktunya. Pak. Apa? Ya, Pak. Saya ulangin ya. Bingung Pak masih Pak. Iya, saya ulangin. Saya ulangin Oh, suruh pelan-pelan. tadi itu, Pak. Saya ulangin ya. Renovasi, saya ulangin ya pelan-pelan. Renovasi sebuah rumah dapat Pak. saya ulangin dulu ya biar saya mood dulu. Renovasi sebuah rumah dapat diselesaikan 8 orang pekerja dalam waktu 20 hari. Tahan dulu sampai sini. Berarti 8 20 hari. Kita bikin tabelnya dulu. 8 20 hari. Yang atas ini ya. Yang atas ini yang pertama ya. Yang ini yang kedua. Baca lagi. Setelah berjalan 12 hari, kalau berjalan 12 hari berarti sudah berkurang harinya kan? Tinggal berapa harinya? Ya kurang 12. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Paham. Bisa ya. Ya, Pak. Koma. Kurang 12 ya. Karena kan setelah berjalan 12 hari. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, renovasi dihentikan sementara 4 hari. Oh, sudah berjalan. Kita nggak usah lagi yang ini. Yang atas sudah selesai karena udah berjalan. Yang atas ini udah dikerjakan gitu. Yang bawah belum dikerjakan. Jadi yang atas ini sudah dikerjakan, makanya saya bikin tabel. Sudah dikerjakan, yang bawah belum dikerjakan. Berarti yang belum dikerjakan berapa hari lagi nih? 8. 8. Salah lah. 4. Oh iya betul, 8 ya. Bener-bener. 12 hari ya. 8 hari lagi yang belum dikerjakan kan? 12 hari sudah Iya. dikerjakan, 8 hari yang belum dikerjakan. Oh, yang bawah tinggal 8 hari kan? Bener nggak?
Bener nggak yang belum dikerjakan 8 hari lagi? 4 hari. 4 hari, Saya Pak. ulangin ya, taruh dulu, saya ulangin dulu. Kan tadi yang atas kan, Bener, Pak. yang atas kan ini sudah dikerjakan. Ingat, yang atas sudah dikerjakan, sudah dikerjakan. Yang bawah Belum. belum. Berarti tinggal 8 hari lagi yang belum dikerjakan, bener nggak? Nah, Bener kan? Pekerjaannya Betul. sekarang sini. Sekarang renovasinya dihentikan 4 hari. Tinggal 8 hari dihentikan 4 hari. Ya, kurang lagi 4. Bisa dipahamin? ya. Bisa, Pak. Berarti 8 tinggal 8 tinggal pekerja. 8 kurang 4 berapa? Yang bawah. 4. Ingat, yang atas ini sudah dikerjakan, paham? Ya. Paham ya? Iya. Berarti ini pekerjanya makin apa nambah makin berkurang ya, makin nambah karena harinya makin sedikit, pekerjaannya pasti makin nambah. Kali lurus saja. Berarti P kali 4 sama dengan 8 kali 8. Matikan, tinggal 2. 2 kali 8, 16. 16 orang lah sekarang pekerjanya yang harus bekerja. Yang diminta tambahan pekerja awalnya 8 jadi 16 jadi berapa? 8. 8. 8. Di sini kita bisa buat juga ya. Sama 20 kurang 12 kurang 4 yang belum dikerjakan kan gitu. 12 sudah, 4 hari berhenti. Ya udah, 20 kurang 15 tinggal 8. 20 kurang 12 kurang 4 tinggal 4. Sama saja ya. Bisa dipahamin? Bisa lah ya. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Renovasi kolam renang Narmada dapat selesai dalam waktu 14 hari jika dikerjakan oleh 8 pekerja. Kita bikin 8 orang 14 hari. Sudah dikerjakan berapa hari? 4. Sudah dikerjakan berapa hari? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Berapa pekerja yang dibutuhkan ditambahkan jika terhenti lagi 2 hari? Berarti 14 kurang 4 kurang 2. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Kurang Ya. 2. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan sendiri. B. B, Pak. Iya, bentar tunggu yang lain dulu. Biar paham dulu, karena biar pelan-pelan dulu ini. Sudah semua paham? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa. Apa jawabannya? B. B, 2. 2 pekerja. 2, Pak. 2. 2. Kita kerjakan ya. Berarti ini tinggal berapa nih? 8. 8, 10 benar. Ya. Benar. P tinggal berapa? 14. 8. Ya kan? 8. Iya, Pak. Kali lurus. Berarti P kali 8 sama dengan 8 kali 10. Coret aja 8. Berarti P sama dengan 10 pekerja. 10 orang yang dibutuhkan sekarang. Berapakah nambahnya? 2. 2. Kenapa nambah 2? Kurang Karena 8. dikurangi 8 pekerja. Iya. Bisa dipahamin? Bisa, Bisa. Pak. Nah, aman? Aman, insya Allah. Oke. Sekarang tinggal masuk soal berikutnya. Bonus prediksi. 8 orang. 8. Ingat tulisan 8 ya. 8. Ini 8. Ganti dulu. Ini ganti kemana ini? Ini nggak ada jawabannya nih. Ngomel aja sih, Mak. Ya Allah, sana kerana.
Yo, sempi. Rika kok ngomong aja niati men Rika seneng. Besok tuwe kurang ngomong. Oke ya. Bentar dulu ya, biar supaya dapat ya. Oke, ayo. 9 orang tukang dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam waktu 20 hari. Kita bikin dulu. 9, 20 hari. Bisa dipahamin? Setelah bekerja berapa hari tuh? 11 Setelah hari. bekerja 11. 11. Berarti dikurang 11 kan? Ya, Iya, Pak. Pemilik rumah meminta agar pengerjaannya dapat dipercepat menjadi 14 hari. Oh, berarti kurang nggak lagi. 20 hari lagi. Berarti berapa pekerjanya sekarang? Sekarang gini. Awalnya 20 hari, tapi minta dipercepat 14 hari. Saya ulangin ya. Awalnya 20 hari, tapi minta dipercepat menjadi 14 hari. Sudah dikerjakan berapa hari? 11 ya? 11. Nanti di sini 9. 14 kurang 11 juga. Karena Ya. awalnya minta 20, jadi 14. Bisa dipahamin? Beda sama Ya. tadi. Nah, beda. Sama tadi beda ya soalnya. Ini 20, tadi tetap sama 20. Sekarang dari 20 mintanya 14. Berarti sudah dikerjakan berapa hari? 11, 11. Berarti yang belum dikerjakan 3 hari lagi. Berarti 9. Ini berapa? 9, benar. Benar. Ini P tinggal 3 hari lagi yang belum dikerjakan. Berarti kali apa? Kali lurus. Kenapa kali lurus? Karena harinya makin sedikit, pastilah pekerjanya makin nambah. P kali 3 sama dengan 9 kali 9. 9 bagi 3 tinggal 3. 3 kali 9, 20 tuh 7. 27 orang yang harus. Kurang 9. Iya, jadi jawabannya Nggak ada. 18. 27 kurang 9, Jawabannya nggak ada, Pak. 18. Ganti aja, Udah 18 ada ya. jawabannya. Dapat jawabannya 8 be. 18 orang. Ganti aja. Ini mirip soal ini ya, mirip soal saya kemarin. Dah. Dapat R-nya saya seperti ini. Oke, jawabannya berapa? 18 ya? Iya, Pak. 18 orang. 27 kurang 9. 9. Jawaban. Oh. Bisa dipahamin? Ya. Bisa, Pak. Pak, tanya, kenapa itu 9 yang atas? itu kan Silakan 9 tanya orang dulu. kan, Pak? Silakan tanya. Apa tanya? Pak, kenapa itu yang Yang atas kok 9. nggak diganti 14 hari, kok 20 hari tetap? Iya, Kak, pahamin. Pertama minta waktu berapa hari ngerjakan? 20 hari. Setelah bekerja 11 hari, tinggal 9 hari lagi kan bekerjanya? Bener nggak? Oh iya. Sekarang dia mintanya 14 hari selesai. Bukan 20 hari lagi. Tapi minta selesainya 14 hari. Berarti 14 kurang 11 lagi tinggal 3. Paham? Oh iya, 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 iya. Karena sudah dikerjakan 11 hari. Kalau yang tadi soalnya harinya tetap. Awalnya 20, terakhirnya 20. Yang ini minta cepat. 14 hari. Paham ya? Geng, geng, Oke, geng. jawabannya adalah 8. Selanjutnya. 8 mesin butuh waktu 3 jam untuk menggiling 50 kilo daging. Setelah beroperasi 1 jam, 2 dari 8 mesin mati. Waktu yang dibutuhkan untuk sisa menggiling daging adalah... Sekarang, ada berapa mesin tadi? 8. 8. Waktunya 3. 3 jam. berapa jam? 3 3. jam. Sudah dikerjakan? 1 jam. Tinggal berapa? Tinggal 2. 2 jam. Tinggal 2 jam. Bisa dipahamin? Bisa, Bisa. Pak. Kan ini 8 mesin. Yang sudah dikerjakan 1 jam. Tinggal 2 jam. Benar nggak? Benar. Benar ya? Sekarang 2 mesin mati. 2 mesin mati. Tinggal berapa mesinnya? Ini mesin. 6. Waktu. Tinggal 6 kan? Ya. Iya. Bisa dipahamin?
Bisa. Bisa. Berarti berapakah waktunya P? Mesinnya tinggal sedikit, otomatis waktu menggilingnya makin banyak. Kali lurus. P kali 6 sama dengan 8 kali 2. Sama-sama bagi 2. 4. Ini tinggal 3. Berarti P adalah 8 dibagi 3. Benar nggak? Benar? 8/3 jam? 4 kali 2, 8 bagi 3. Benar kan? 8/3. Dipahamin dulu. Saya mute dulu. Dipahamin dulu. P kali 6 sama dengan 8 kali 2. 8 bagi 6 sama-sama bagi 3. Atau gini aja lah. Ini ribet kalau gini, ribet. Matikan aja 6 sama 3-nya. Sama 2-nya. Tinggal 1, tinggal 3. Benar. 8/3 jam. Bisa dipahamin? Bisa ya. 8/3 jam. Adakah jawabannya? Nggak ada, Pak. Kita ubah. Kali 60. Iya. 8/3 jam kali 60 menit lah. Kita ubah. Biar mudah mendapatkan jumlah jamnya. 60 bagi 3. 20 kali 8. 160 menit. 160 menit itu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Sisanya berapa? 40. 40 menit. Jawabannya E. 2 jam 40 menit. Bisa dipahamin? Silakan bertanya dulu. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ya, oke. 8 ini 8. 3 jamnya Pak, kok tinggal 2 jam? Kan sudah beroperasi 1 jam. Tinggal 2 jam kan? Ya, oke ya. Pak, kok mesin tinggal 6? 2 mesinnya mati. Tinggal 6 lah. Dari mana dapat 2 jamnya? 3 jam harusnya, tapi sudah dikerjakan 1 jam. 3 kurang 1, 2. Dari mana dapat 6, Pak? 2 mesinnya mati. Awalnya 8. 8 kurang 2, 6. Paham? Paham. Oke. Paham, Jawabannya Pak. adalah E. 2 jam 40 menit. Kita masuk ke gabungan. Perbandingan Campuran. Campuran. Kita bikin dulu. Jika 2 orang mampu menguras 1 kolam dalam waktu 5 jam. Kita bikin dulu ya. Ini orang. Ya. Waktu. Ya. Lalu kita bikin lagi. Orang, waktu, kolam. Ya. Atau produk. Produk yang dikerjakan apa? Bikin dulu. Kita bikin garis gini biar enak. Ini 3 jadinya. 3 dia. Oke, sudah ya. Orangnya berapa itu? 2. Waktunya 5. Produk yang dihasilkan berapa? 1. 1. Bisa dipahamin? Maka waktu yang dibutuhkan oleh 10 orang. Berapa kolam? 4. 4. Berarti yang tanya ini kan waktu. Iya kan? Iya. Oke. Perhatikan. Orang sama waktu udah pasti perbandingan berbalik nilai. Ngerti? Tadi kan ketika orang sama waktu udah pasti berbalik nilai. Macam tadi. Bekerja dengan waktu. Paham? Orangnya bertambah, waktunya makin. Iya. Sekali lagi ya. Iya. Orang sama waktu pasti berbalik nilai. Benar? Benar. Nah, berbalik nilai. Kali apa? Kali silang. Kali Kali lurus. Bisa silang. dipahamin? Bisa. Bentar ya. Kita bikin warna yang lain. Biar gampang. Oke. Kita bikin warna hijau. Berarti ini kali lurus. Karena perbandingan berbalik nilai. Bisa dipahamin? Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Orang sama waktu sama produk senilai. Waktu sama produk senilai. Orang sama produk senilai. Makin banyak orang, makin banyak produk. Benar nggak? Benar. Nah. Orang sama produk makin sama dia senilai. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa.
Berarti kali silang ke bawah dia. Ngerti? Ngerti, Pak. Urutan bikin ya. 2 kali 5 kali 4. Bisa dipahamin? 2 kali 5 kali 4. Bisa? Bisa. 10 kali W kali 1. 1. Silakan dipahami dulu. Bisa? Bisa. Bisa ya. Coret aja 5 sama 10-nya. Tinggal berapa? 2. Ya, 2. 2 sama 2-nya coret boleh? Boleh. Berarti 1 berarti 4 sama dengan W. Jawabannya B. Paham? Bisa dipahamin? Bisa. Orangnya 2, waktunya 5. Produknya 1 kolam. Maka waktu dibutuhkan oleh 10 orang, orangnya 10. Waktunya nggak ada, yang dikuras produknya 4 kolam. Orang sama waktu senilai. Senilai. Orang sama waktu berbalik nilai, maka kalinya lurus. Berarti lurus saja dia kalinya. Hijau ini tanda pengali. Oke. Orang waktu sama produk itu senilai. Kalau senilai kalinya silang. Kalau senilai kalinya silang. Maka ini kemari silangkan. Yang ini kemari silangkan. Nanti dibuat alurnya. 2 kali 5 kali 4 ke bawah. Ini dia tadi. Satunya 10 kali W kali 1. Ini dia. 10-nya bagi 5 tinggal 1. Ini tinggal 1. Tinggal 2 nih ya. Tinggal 2. Ini tinggal 1. 2 bagi 2 habis. Tinggal 1. 1 kali 1 kali 4, 4. 1 kali W kali 1, W. Berarti waktunya 4. Paham? Bisa dipahami? Paham. Bisa ya. Bisa, Pak, Pak. maaf Pak, mau nanya Pak. Silakan. Berarti Pak kalau perbandingan campuran ini Pak, orang dengan waktu itu berarti memang apa kalinya memang kali lurus terus Iya, kan sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Soal yang tadi yang berbalik nilai tadi. Kan itu kan Berbalik nilai. orang sama waktu. Pasti berbalik nilai. berarti itu di setiap soal bisa dipastikan kalau orang dengan waktu itu tetap berbalik nilai Pak ya? Iya, pasti itu pasti. Oke, aman? Siap Pak. Aman. Pak. Lanjut ya, kita kerjakan lagi. Pelan-pelan dulu. Jika 2 ekor ayam ini sama juga, orang juga ini kita anggap aja dia pekerja atau pekerja. Menghabiskan 4 karung jagung 18 hari. Maka 6 ekor ayam menghabiskan 8 karung dalam waktu, kita bikin ya. Ayam itu sama orang mirip ya. Jadi ini ada tabelnya kita bikin biar gampang. Ini kita bikin ayam. Ini kita bikin waktu. Ini bikin produk. Bisa dipahamin ya? Bisa, Ayamnya Pak. berapa? 2. 2. Waktunya 18. 18. Produknya 4. 4. Yang di bawah 6. 6. W 8. Waktunya W. Ini 8. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita kalikan pelan-pelan dulu. Ayam sama waktu berbanding terbalik. Bisa dipahami? Berbalik nilai. Ngerti? Ngerti, Pak. Ayam waktu sama produk senilai kali silang. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ikuti alurnya. Yuk, 2 kali 18 kali 8 sama dengan 6 kali W kali 4. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Coret. Oke. Coret 6 bagi 18. 3. Benar? Iya. 4 bagi 8. 2. Ini 1, ini 1. Maka 2 kali 3 kali 2 sama dengan 1 kali W kali 1. Berarti 2 kali 3 kali 2 berapa itu? 12 ya? 12.
Berarti 12 waktunya hari. 12 hari. Jawabannya B. Bisa dipahami caranya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Ayam Pak. sama waktu, bekerja sama waktu, udah pastilah berbalik nilai. Ayam sama waktu, bekerja orang sama waktu, kecepatan sama waktu, udah pasti berbalik nilai. Oke? Kita lanjutkan ke soal terakhir, Mas. Berbalik nilai. Apa namanya? Campuran. Campuran. Perbandingan Kerjakan sendiri. campuran. Kerjakan sendiri. Ya. Kerjakan sendiri. Produknya adalah jalan, oke? Silakan dikerjakan sendiri, ya. Saya bikin tabelnya saja. Kerjakan sendiri. Ini orang, waktu, produk. Silakan dikerjakan sendiri. Silakan ya, dikerjakan sendiri. Ada yang dapat jawabannya? Sudah ada yang dapat. Oke, ada lagi yang dapat? Pelan-pelan saja ya, santai-santai aja. B. Ada jawaban B, kita bikin dulu ya. 15 orang, 14 hari, 20. Benar. Benar. Nih, bawahnya 42, waktunya nggak tahu, Wih. 32. Bisa dipahamin? Bisa, Paham. Pak. Bisa, Pak. Nih, kita bikin kayak tadi, orang sama waktu berbalik nilai. Orang waktu produk senilai. Waktu ini kemari. Oke, kita bikin 15 dikali 14 dikali 32. Saya ke atas biar muat. 15 dikali 14 dikali 32 sama dengan 42 dikali W kali 20. Oke. Coret-coret yang bisa dicoret. 20 sama 15 sama-sama bagi 5. Ini 4, ini 3. Oke. 32 bagi 4. Ini 8. Ya betul kan? Betul. Oke. Betul, Pas Pak. ya. Nanti kita bikin bawah lagi. 3 kali 14 kali 8 itu sama dengan 42 kali W. 42 sama 3 berapa itu? 14 ya? 14 ini bisa. Iya, 14. 14. Ini 1. Berarti 14 kali 8 sama dengan 14 kali W. 14 tinggal 8. Bisa dipahamin? Bisa dipahami caranya? Bisa, Pak. Bisa ya. Berarti jawabannya adalah yang B. B. Bola. Itulah untuk perbandingan campuran ya. Ada 3 produk bikinnya seperti itu. Paham? Paham. Paham, Pak. Silakan Insya yang Allah nanya paham, lagi. Pak. Oke, paham ya? Besok kita tabel ya. Rupanya numerik itu tabel ya. Tabel itu besok tabel. Tabel soalnya banyak tapi mudah ya. Besok kita bahas tabel pas pertemuan selanjutnya ya. Analisis tabel. Satu lagi tinggal nih. Yang numerik itu tabel. Tabel itu rupanya masuk numerik. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf hari ini ya. Udah bisa kan?
Soal lagi, Bisa, Pak. Pak. Soal Insya Allah. Insya latihan. Allah bisa, Insya Pak. Allah, insya Kasih Allah. di itu udah kasih tuh. Oke ya, udah kasih. Oke ya, selamat malam ya adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.